Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Peliharaan Pesugihan Tetangga yang Menguras Rezeki Keluargaku. Namaku adalah Asri. Aku memiliki keluarga yang berkecukupan. Ayahku punya bisnis kuliner yang memiliki pendapatan lumayan setiap bulannya. Sedangkan ibuku adalah seorang dosen yang mengajar di sebuah universitas swasta. Jadi secara finansial kebutuhanku tercukupi. Meski mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mereka masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan kasih sayang kepadaku. Namun belakangan ini terjadi rentetan peristiwa aneh di keluarga kami. Misalnya saja bulan kemarin, restoran ayah yang biasanya ramai pembeli tiba-tiba menjadi sepi. Bahkan di akhir pekan saja restoran ayah hanya dikunjungi oleh tak lebih dari 10 orang. Hal itu menyebabkan penurunan keuntungan drastis di bisnis ayah. Kejadian serupa juga menimpa ibuku. Gajinya sebagai pengajar tiba-tiba saja tak bisa cair. Katanya ada masalah internal di keuangan universitas, sehingga ia baru bisa mendapatkan gaji 2 bulan kemudian. Keadaan itu membuat ayah dan ibu sempat stres karena banyak tunggakan yang tidak bisa dibayar. Tidak hanya pekerjaan, kejadian aneh juga sering menimpa keluargaku, dan banyak yang terjadi di rumahku sendiri. Misalnya saja ibu yang merasa diperhatikan oleh sesuatu setiap kali menjemur bajunya di lantai atas rumah. Atau ayahku yang pernah mendengar suara-suara aneh saat ia memperbaiki kamar yang terletak di lantai 2 sebelah gudang. Selain mereka, kejadian aneh itu juga menimpaku. Suatu hari saat aku menaruh beberapa barangku yang sudah tak kugunakan lagi di gudang, aku melihat sebuah sosok besar dan menyeramkan mirip genderuwo yang memantul dari cermin. Namun saat aku menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Saat itu aku langsung berlari menuruni tangga karena ketakutan. Peristiwa ganjil itu mencapai puncaknya ketika ayah melihat sosok itu mengikuti ibu sampai ke dapur. Jadi waktu itu ibu bangun jam 3 dan langsung menuju dapur. Pada saat yang bersamaan ayah juga terbangun karena haus. Lalu ketika ayah mau meminum air putih yang diambilnya dari kulkas, ayah melihat sosok besar hitam dan menyeramkan sedang berdiri di belakang ibu yang sedang memasak. Sontak ayah berteriak kencang sekali dan berlari terbirit-birit. Ibu yang kaget mendengar suara ayah buru-buru mengikuti suaminya itu. Saat ditanyai, ayah mengatakan kalau ia telah melihat sosok yang menyeramkan di belakang ibu. Mendengar itu, ibu merinding dan tidak mau bangun jam 3 lagi. Karena semakin hari peristiwa yang kami alami semakin aneh, kami memutuskan untuk memanggil orang pintar. Ayah kenal dengan seseorang yang bernama Ki Joko. Setelah kejadian puncak itu, ayah langsung menelpon Ki Joko untuk datang ke rumah keesokan harinya. Ki Joko yang ternyata berteman baik dengan ayah bersedia memenuhi panggilan tersebut. Saat Ki Joko sampai di rumah, ia langsung melakukan penerawangan. Dia membawa semacam kendi kecil yang berisi dupa dan kembang. Kendi itu dibawanya mengelilingi rumah sambil merapal mantra-mantra.
Setelah itu Ki Joko menjelaskan permasalahannya kepada kami. Ki Joko duduk sambil mengulum jenggotnya. Sebenarnya ada sesuatu yang numpang di rumah kalian. Ia memulai. Tetangga kalian itu ternyata melakukan pesugihan. Mereka punya banyak sekali peliharaan. Saking banyaknya sampai-sampai ada yang tidak kebagian tempat di rumahnya. Yang tidak kebagian tempat itulah yang terpaksa tinggal di rumah kalian. Jelas Ki Joko. Tapi Ki, kami kan tidak melakukan kesalahan apapun. Kami juga tidak terlalu akrab sama tetangga sebelah pun sampai punya dendam. Kenapa harus rumah kami? Tanya ayah. Karena kalian punya banyak uang. Selain dia numpang, dia juga sedikit demi sedikit akan mengambil rezeki kalian, kata Ki Joko. Kami bertiga langsung ngeh dengan penjelasan itu dan beberapa kejadian aneh yang kami alami akhir-akhir ini. Kami kemudian meminta saran kepada Ki Joko untuk mengenyahkan peliharaan itu dari rumah kami. Dia suka bertengger di gudang yang jarang kalian pakai itu. Jadi sering-sering bersihkan tempat itu dan taburkan garam ini ke seluruh rumah. Ki Joko menyerahkan sebuah kantung kain yang katanya berisi garam. Selain itu, kalian juga harus rajin-rajin beribadah dan berdoa. Jangan lupa, kalau mengaji harus sekeras mungkin, sampai terdengar di atas. Ki Joko menambahkan. Beberapa minggu berlalu, keadaan di rumah kami mulai kembali normal. Sebelumnya kami menjalankan semua perintah yang diberikan Ki Joko, mulai dari membersihkan gudang hingga mengaji keras-keras. Bisnis ayah mulai ramai kembali, pun dengan gaji ibu yang sudah bisa dicairkan. Kini aku juga sudah merasa nyaman jika di rumah sendirian. Sementara itu perbuatan tetangga sebelah itu kami laporkan kepada Pak RT. Karenanya ia diusir warga dari kampung dan tidak akan bisa berbuat kegaduhan lagi. Dan selesai. Itulah sepenggal kisah yang dialami keluarga Asri. Semoga kisah yang dialami oleh keluarga Asri ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Alangkah baiknya kita harus sering-sering melafalkan ayat suci di rumah kita, agar rumah kita tidak gampang dihuni oleh makhluk gaib. Ambil sisi positif dari video ini, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.